Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah. Salawat dan taslim mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Saat ini kita berada di bulan Muharram 1442 Hijriah. Bulan Muharram adalah bulan momentum untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri dari segala aktivitas kita sebelumnya, di mana aktivitas-aktivitas kita ini perlu kita evaluasi, lalu kita tingkatkan, kita perbaiki, sehingga bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, oleh karena itu, di dalam bulan Muharram ini tentu kita mengetahui bahwa bulan Muharram adalah bulan yang baik setelah bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada amalan-amalan sunnah seperti puasa sunnah Asyura pada tanggal 9, 10, dan 11 dalam bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu kita jadikan sebagai cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka sesungguhnya bahasan kita ini adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengetahui ciri-ciri atas sifat-sifat orang-orang beriman. Nah, kalau kita berbicara tentang iman atau orang yang beriman, bahwa menyandang gelar orang yang beriman adalah predikat yang mulia. Allah mensifati sifat orang-orang beriman sekaligus dalam dua ayat, yaitu ayat yang kedua dan yang ketiga dalam surah Al-Anfal. Allah menyebut ada 5 sifat di dalam ayat tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu sehingga kita memahami daripada tanda-tanda orang yang beriman itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa sifat orang-orang yang beriman. Dengan mempelajari ayat ini, kita akan semakin tahu bagaimana sih sifat-sifat dan tanda-tanda orang yang beriman itu. Yang pertama adalah disebutkan dalam ayat ini, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwa orang yang beriman itu sifatnya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Artinya apa? Dia takut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut kepada singa, kita mesti menjauh dari singa. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan
al-khauf war raja', yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila amal-amalnya tidak diterima, dan berharap amal-amalnya sebagai penebus atas dosa-dosanya, dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Dalam sebuah kisah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengetes seorang anak pengembala yang mengembalakan begitu banyak kambing. Pada waktu itu beliau mengatakan kepada anak pengembala, "Wahai ananda pengembala, begitu banyaknya kambing yang engkau gembalakan. Bagaimana kalau engkau menjual satu kambing itu kepadaku, dan aku akan membeli dengan harga yang pantas, dan uangnya bisa engkau ambil, toh tuanmu tidak akan mengetahuinya." Mendengar pertanyaan ini, sang anak pengembala mengatakan, "Aina Allah? Di manakah Allah?" Sebuah jawaban singkat tetapi tegas. Mendengar jawaban itu, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab semakin yakin bahwa anak ini adalah anak yang jujur. Anak ini adalah anak yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah, sehingga dia tetap mengatakan, "Aina Allah? Di manakah Allah?" Ini menunjukkan keimanannya. Yang kedua adalah, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambahlah imannya. Jadi tanda daripada orang yang beriman itu adalah semakin bertambah imannya pada saat dibacakan Al-Qur'anul Karim. Suatu ketika Rasulullah SAW meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lalu Ibnu Mas'ud pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedang Al-Quran diturunkan untukmu?" Tetapi Rasulullah menjawab, "Aku lebih suka membaca Al-Quran dari orang lain." Lalu Ibnu Mas'ud pun membacakan surah Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai kepada surah An-Nisa. Ketika masuk pada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Nah, ketika sampai ayat ini, Rasulullah mengatakan, "Yakfi Ibnu Mas'ud." Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud ini menoleh kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah dalam kondisi bercucuran air matanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran itu semakin bertambah imannya. Kemudian poin yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah usaha maksimal, dia sudah ikhtiar dengan semaksimal mungkin. Lalu selebihnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ini selalu menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Lalu ayat berikutnya adalah alladzina yuqimunas shalat. Nah, tanda yang keempat orang yang beriman adalah mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat ini ternyata bisa mencegah seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas sholata tanha 'anil fakhsha'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Jadi ternyata perbuatan sholat yang diyakini
yang dipahami serta diamalkan dengan baik, maka sesungguhnya amal-amal sholat atau ibadah sholat ini akan mencegah seseorang berbuat keji dan mungkar. Dan orang-orang seperti ini adalah selalu memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui apa yang hamba-hambanya kerjakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, mendirikan sholat, bukan hanya sekedar sholat wajib, tetapi juga sholat sunnah yang lainnya. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seseorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Infak salah satu tanda bahwa itu termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah jelaskan pada poin yang ke-6 adalah ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang nantinya Allah akan angkat derajat mereka, dan Allah berikan ampunan kepada mereka, dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu rabbik wa la takunanna